halaman 7.5. 1.190.000 ini beban penjualan. Kemudian beban administrasi juga sama, ada di ilustrasi 5 halaman 7.5 695, sehingga jumlahnya adalah 1885, 1.885. Laba usaha, laba kotor dikurangi beban usaha sama dengan 1679.314. Kemudian ada dapatan bunga, yaitu di ilustrasi 6 halaman 7.5 sebesar 98, sedangkan beban bunga 90. Maka laba bukan usaha adalah 8.000 dari 98 dikurangi 90. Laba bersih sebelum pajak adalah 1679 atau laba usaha ditambah laba bukan usaha. Misalnya nanti ternyata rugi, ya berarti laba usaha dikurangi rugi bukan usaha, semacam itu. Sehingga menjadi 1687.314 menjadi laba bersih sebelum pajak. Karena diketahui pajak penghasilannya 10%, maka dikurangi 10%, sehingga laba bersih setelah pajak 1.500 sekian. Nah, ini anggaran operasional. Anggaran operasional berarti untuk menghitung laba rugi. Untuk menghitung laba rugi yang harus kita hitung pertama adalah penjualan, kemudian bahan baku, terus BOP, terus harga pokok, baru nanti ke laba rugi. Nah, setelah operasional sudah, yang kedua adalah anggaran keuangan. Ya? Kenapa? Kalau anggaran keuangan terdiri dari neraca dan kas. Kalau operasional laba rugi, kalau keuangan neraca dan kas. Maka karena tadi ceritanya semua penjualan dilakukan secara tunai, maka jualannya semua hasil jualan masuk kas masuk, termasuk dalam kas masuk. Jadi jualannya 9847 di laba rugi juga ada, atau di penjualan, di anggaran penjualan 9847.200 masuk kas masuk jualan. Kemudian ada dapatan bunga 98, maka jumlah kas masuknya segitu. Sedangkan untuk kas keluar ada beli bahan baku, kemudian upah, dan semuanya itu menjadi kas keluar, sehingga untuk surplus kas adalah jumlah kas masuk dikurangi jumlah kas keluar. Saldo kas awal 600.000 dari ilustrasi 7. Saldo kas awal 600.000 masuk di situ, maka saldo kas akhir adalah 1.300.000 sekian ditambah dengan 600.000 sama dengan 1.900.000. Nah, ini untuk anggaran kas. Sedangkan untuk anggaran neraca, kasnya tadi sudah dihitung sebelumnya, yaitu 194 sekian, sediaan produk jadi 1138. Tadi diketahui 1138 di halaman 711 bisa menggunakan yang itu 1138. Kemudian sediaan produk dalam proses 73250 juga ada di halaman 711 rinciannya. Kemudian sediaan bahan baku 236.000 ada di tabel 73.
persediaan bahan baku. Sediaan akhir bahan baku. Sehingga total aktifanya adalah 3.393.377. Untuk pasifa modal saham 1.200.000 diketahui di ilustrasi 7 dan laba ditahan 2.193 ada di 2.193 ada diketahui di halaman 713 diketahui laba ditahan akhir adalah 2.193 sehingga pasifanya sama dengan aktiva 3.300.000. Oke. Ini untuk membuat anggarannya. Oke. Kenapa? Kemudian sekarang penyusunan anggaran variabel perusahaan industri. Yang pertama, beda metode penentuan penuh dengan metode penentuan harga pokok variabel. Silakan dilihat gambar 711. Di situ kalau penentuan harga pokok penuh, harga pokok produknya terdiri atas bahan baku, tenaga kerja variabel, overhead variabel, tenaga kerja langsung dan overhead tetap. Tenaga kerja langsung tetap dan overhead tetap. Tapi kalau penentuan harga pokok variabel benar-benar hanya variabel saja. Ini kan ada yang tetap, di sini tetap. Kalau penuh dia masuk dalam harga pokok produk. Tapi kalau kita pakai penentuan harga pokok variabel hanya sampai di sini, benar-benar hanya variabel saja. Oke. Biasanya kita akan pakai yang ini. Itu. Sedangkan yang tetap-tetap ini masuk biaya periode atau biaya tetap. Tapi kalau di harga pokok penuh dia biaya administrasi, biaya penjualan sampai ke sini baru dia masuk biaya periode. Ini sedangkan ini masuk biaya variabel. Bedanya di sini. Oke. Kalau jualan dikurangi harga pokok produk terjual, di sini menjadi laba kotor. Kalau di sini menjadi margin kontribusi kotor. Semacam itu. Digunakannya untuk akunting manajemen, kalau di sini untuk akunting keuangan dan akunting manajemen. Nah, ini perbedaannya antara menggunakan variabel dan penuh. Macam itu. Nah, kalau menggunakan biaya variabel, kelemahannya adalah biaya variabel dan tetap sulit dipisahkan. Jadi kan kita harus memisahkan dulu mana yang variabel, mana yang tetap, karena kan ada biaya variabel, ada biaya tetap. Kemudian biaya variabel per unit mudah berubah. Yang ketiga, penentuan harga pokok variabel tidak dapat digunakan untuk pelaporan pihak eksternal. Oleh karena itu, dia cuma untuk akuntansi manajemen, akunting manajemen. Nggak bisa untuk akunting keuangan. Kalau keuangan kan untuk eksternal. Oke. Sekarang biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Tetapi biaya per unitnya berubah bila volume kegiatan berubah. Maksudnya apa? Yang kedua. Ya, tetapi biaya per unit berubah bila volume kegiatan berubah. Contohnya gimana? Kenapa? Biaya per unitnya berubah. Misalnya